وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم أجمعين أما بعد. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام التربية وفي رواية من قام عرفة يكفر السنة الماضية. صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الحمد لله رب العالمين. Jamaah sholat maghrib masih besar dan berhormat, tapi benar-benar dimuliakan oleh Allah SWT. Sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, dan selalu berusaha taat patuh tunduk apa yang telah menjadi perintah Allah, dan selalu berusaha untuk menjauhi meninggalkan apa yang telah dilarang Allah. Mari kita selalu sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan iman Islam dan hati untuk memenuhi panggilan Allah. Hadir di rumahnya Allah dalam rangka memenuhi panggilan Allah sifat Allah dengan mendirikan sholat maghrib alhamdulillah dengan berjamaah. Sholat maghrib adalah perintah Allah dan berjamaah adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan karena kita kuat, ini bukan karena kita mampu, ini bukan karena kita muda, ini bukan karena kita sehat, tetapi ini adalah petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dari Nabi Sallallahu Alaihi selalu kita sanjungkan kepada Nabi kita, Rasul kita, junjungan kita, suatu hasanah kita, habibana wa syafi'ana wa syuhina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan selalu menyampaikan salawat dan salam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sambil berusaha untuk menghidupkan kembali, mengamalkan, menyampaikan, mendakwahkan apa yang telah menjadi sunnah-sunnah, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, hukum yang ditetapkan oleh Nabi. Kita mohon kepada Allah semoga kita jamaah kita muslimin muslimat dari kiamat dikalaukan orang-orang yang selalu mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam rangka menyambut bulan Dzulhijjah ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama, bagi yang tidak menunaikan ibadah haji, berarti kita atau orang Arab yang tidak menunaikan ibadah haji di tahun itu, ini disunahkan untuk berpuasa di bulan Dzulhijjah. Bagi yang menunaikan ibadah haji, orang Arab yang menunaikan ibadah haji, orang selain Arab menunaikan ibadah haji, ketika mereka menunaikan ibadah haji, maka di bulan Dzulhijjah mereka tidak disunahkan untuk puasa di bulan Dzulhijjah, karena mereka bukan memenuhi yang sunnah, tapi mereka baru memenuhi yang wajib, yaitu menunaikan ibadah haji untuk menyempurnakan rukun Islam, untuk menyempurnakan rukun Islam, menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Dan bagi yang tidak menunaikan ibadah haji kayak orang Arab, kita ini disunahkan untuk ini apa? Berpuasa. Kalau bulan suci Ramadan dalam rangka
memeriahkan hari raya Idul Fitri difardukan berpuasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Tapi kalau hari raya Idul Adha disunahkan berpuasa di bulan Dzulhijjah. Para alim ulama fikih menjelaskan dimulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Jadi puasa di bulan Dzulhijjah itu bukan 2 hari, tapi bagi yang mampu diberikan kesehatan, kesempatan, ya, tidak ada umur sakit, disunahkan dari tanggal 1. Kalau tidak salah, insya Allah Kamis depan. Ini tanggal 1 di bulan Dzulhijjah. Disunahkan dimulai tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tanggal 10 hari raya haram puasa. Dalam kajian fikih 1 tahun ada 5 hari haram puasa, 1 hari raya Idul Fitri. Yang kedua hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Fitri tanggal 1 sampai hari raya Idul Adha tanggal 10 di bulan Dzulhijjah, ditambah 3 hari Asyura, yaitu tanggal 11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah. Ini haram puasa. Kemudian yang kedua ada puasa makruh. Ya, jadi puasa bisa jadi haram. Kenapa? Karena hari raya Idul Fitri tidak ada puasa. Yang kedua makruh berpuasa. Kapan makruh berpuasa? Tanggal 30 Sya'ban. Tanggal 30 Sya'ban dia berpuasa. Saya besok lagi berpuasa tanggal 30 Sya'ban. Puasa sunnah kalau memang masih Sya'ban. Tapi kalau sudah masuk Ramadan, saya niat puasa wajib Ramadan. Makruh tanggal 30 Sya'ban dengan niat tadi. Kalau masih Sya'ban ya puasa sunnah Sya'ban. Tapi kalau masuk Ramadan niat wajib Ramadan, kecuali bagi orang yang sedang istiqomah puasa Senin saja dulu. Walaupun tanggal 30 Sya'ban itu dia puasa karena jatahnya hari Senin, jatahnya hari Kamis, jatahnya puasa Daud, maka walaupun tanggal 30 tidak dimakruhkan karena sudah istiqomah. Kemudian yang ketiga makruh puasa hari Jumat. Hari Jumat puasa makruh. Kenapa? Tasabuh dengan orang Yahudi, Nasrani. Orang Yahudi puasa hari Sabat. Sabat itu Sabtu. Orang Nasrani puasa hari Ahad. Kalau Islam puasa hari Jumat saja berarti tasabuh dengan orang Yahudi dan Nasrani. Maka puasa hari Jumat saja itu hukumnya makruh. Para alim ulama menjelaskan kalau mau puasa hari Jumat diawali Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Baik, jelas subhanahu. Para alim ulama menjelaskan ketika tidak mampu 9 hari boleh kurang ganjil diperbolehkan 8 hari 7 hari boleh. Wong ini amalan sunnah. Syarakat sendiri sunnah mengangkat sunnah yang ditentukan karena Rasulullah selalu menjalankan, tidak pernah menjalankan ketika bulan Dzulhijjah ketika tidak menunaikan ibadah haji. Ganjil genap dipersilahkan, tapi diutamakan ganjil 7, 5, 3, 9. Inna Allaha yuhibbul fitra. Allah Ta'ala Maha ganjil, mencintai bilangan yang ganjil. Jadi ganjil itu sunnah 7 hari, 5 hari. Kalau 3 hari mulai tanggal 7, 8, 9. Kalau 2 hari 8 sama 9. Kalau 1 hari 9. Kalau enggak berarti tidak puasa. Sekarang akan subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa tanggal 8 di bulan Dzulhijjah, man shoma tarbiyata, man barang siapa shoma berpuasanya tarbiyata dari tarbiyah, yukafiru digugurkan, diampuni
ketika tidak diberikan motivasi fadilah, ini enggak. Beda dengan imannya sahabat, tanpa motivasi, tanpa spirit, tanpa fadilah, sudah semangat. Kenapa? Karena iman sahabat kuat. Beda dengan iman kita. Kita ini imannya kadang masuk, kadang keluar. Kalau pas masuk semangat, tapi kalau keluar loyo. Nah, beda dengan sahabat, imannya naik terus. Kenapa? Karena dakwah. Iman sahabat itu naik terus karena dakwah. Kalau kita belum terus karena tinggalkan dakwah. Kalau kita dakwah ngajak, imannya meningkat. Tapi kalau kita tinggalkan dakwah, lemah. Ya, masih lumayan lemah. Kalau keluar sama ya. Selain akan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpuasa tanggal 8, yaitu hari Tarbiyah, yukafir sanata al-madiyah, Allah akan menghapus dosa kecil 1 tahun yang telah lewat. Kesalahan kecil, dosa kecil, ya bukan dosa besar, dosa kecil diampuni oleh Allah. Kalau dosa besar tidak cukup dengan puasa Tarbiyah, yaitu lupa banget dengan itu apa? Taubat nasuha. 1, menyesali perbuatan. 2, tidak mengulang kembali. 3, memperbanyak istighfar. Yang keempat, menutupi perbuatan itu dengan perbuatan yang baik, mengikutkan perbuatan itu dengan perbuatan yang baik, karena perbuatan baik akan menghapus daripada perbuatan yang buruk. Teman sekalian, keteripatan nggak megang begini. Pakai teripasan nggak megang begini. Man shoma Arafata, man barang siapa shoma puasa iya al Arafata, hari Arafah. Hari Arafah ini tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Yukafiru, maka Allah Ta'ala akan menggugurkan, menghapuskan asara tawadiyata, dosa-dosa kecil 1 tahun yang telah lewat. Amin Allahumma amin. Dengan puasa juga hari Tarbiyah Arafah, dosa-dosa 2 tahun yang telah lewat. Tarbiyah setahun, Arafah setahun. Amin Allahumma amin. Mengingatkan kepada kita semua, ini masih jauh kita sampaikan supaya apa? Nanti jangan terlewat. Karena sudah lewat dan kembali lagi, kita ketemu tahun depan. Dia kalau disampaikan, kalau enggak. Dan sekalian dalam Subhanahu wa ta'ala baik. Ya, kita gunakan. Ya, kita syaratkan di masjid-masjid. Yuk, puasa Tarbiyah. Yuk, puasa Arafah. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Tahun depan kita tidak tahu. Masih diberikan kesehatan, kesempatan atau tidak? Allah a'lam. Jawabnya hanya Allah Ta'ala yang tahu. Baik, ya saudara Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita sampaikan sejarah. Kenapa tanggal 8 dikatakan hari Tarbiyah? Kenapa tanggal 9 dikatakan hari Arafah? Kenapa tanggal 10 dikatakan hari Nahr? Kenapa tanggal 11, 12, 13 dinamakannya itu ayam tasbih, hari tasbih? Para ulama menjelaskan kejadian tersebut. Nabiullah Ibrahim alaihissalam suatu malam bermimpi, diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail. Dijelaskan di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat yang 106 kalau tidak salah. Falamma balagha ma'a as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika putra Ibrahim Ismail menginjak usia belasan tahun, Sa'ya itu bisa diajak untuk berusaha. Bagian ulama tafsir bisa diajak untuk berburu. Ya, 12, 13, semua SD itu, SD kelas 3, SD kelas 6 sampai kelas 1 itu bisa diajak untuk berburu. Nah, kira-kira Ismail seperti itu. Falamma
Ibrahim berkata, ya budaya, anak lanang sing isih cilik. Tasbih, ya budaya baik anak laki-laki yang masih kecil. Namanya zaman tasbih. Arafil mana? Ya budaya, ini arafil mana? Semalam aku bermimpi. Aku diperintahkan untuk menyembelih kamu. Fakir madakau, bagaimana kamu? Ismail usia masih belasan menjawab, "Qala ya abadi." Ismail menjawab, "Ya abadi, hai ayah, kalau itu perintah Allah, kerjakan. Semoga engkau mendapatiku anak yang sabar." Ini jawaban Ismail. Dalam bahasa Arab, mimpi itu disebut arafil manam, juga disebut tarawih. Makanya tanggal 8 dikatakan dari tarbiyah. Kenapa? Karena malam tanggal 8 Nabi Muhammad Ibrahim alaihissalam bermimpi diperintahkan untuk membeli putranya Ismail. Ini yang pertama. Yang kedua, tanggal 9 dikatakan dari Arafah. Sejarah mencatat pada malam yang juga tepatnya malam tanggal 9 di bulan Dzulhijjah, Nabi Muhammad Ibrahim juga sangat bermimpi. Di dalam kitab Al-Qirul Hayaman di sana dijelaskan bahwasanya ciri mimpi petunjuk itu adalah seperti akhir malam. Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi di jam 3, setengah 3. Ya, seperti akhir malam. Ini mimpi petunjuk. Ciri mimpi petunjuk itu seperti akhir malam. Kalau mimpi sore jam 9 itu sudah mimpi. Ini bukan petunjuk. Ini siapa pernah malam terbayang. Ini kembangnya tidur. Nabi Muhammad Yusuf alaihissalam bermimpi, ini ra'aitu syamsa wal qamar wa 11 kawakib ra'aituhum li sajidin. Ayah, semalam saya bermimpi, saya melihat matahari, saya melihat bulan, saya melihat 11 bintang, semuanya ra'aituhum li sajidin. Mereka sujud di pangkuan. Yakub menjawab, jangan ceritakan saudara-saudara. Nabi Yakub tahu, ayah Nabi Yusuf tahu. Ini Nabi Yusuf tahu menjadi nabi. Makanya kalau bermimpi melihat matahari, bermimpi melihat bulan, bermimpi melihat bintang, dia nyawa turah, nyawa tiga, insya Allah jadi. Ini dalam kita paham itu hanya apa? Dan sekalian yang menyatakan dia Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Ibril Aziz, Raja Mesir, bermimpi, ya bermimpi melihat sapi 7 kebun, memakan 7 sapi terus. Diceritakan kepada Nabi Yusuf, ditampilkan oleh Nabi Yusuf. Dan mimpi-mimpi seperti air malam itu tanda-tandanya betul. Dan kembali kepada Nabi Muhammad Ibrahim alaihissalam. Semalam aku bermimpi, diperintahkan sama aku diberi kamu. Bagaimana pendapat kamu? Ismail menjawab, sama ayat terjadi. Semoga kau mendapati bermaksud orang-orang yang sabar. Nabi Ibrahim tahu, seorang nabi, seorang rasul. Ya, bermimpi itu adalah 2,5% daripada kenabian. Dalam bahasa Arab mengetahui dari kata arafa, yu'arifu arafatan. Makanya tanggal 9 disebut hari Arafah. Ini yang pertama. Yang kedua, sejarah mencatat Allah Ta'ala pertemukan Adam dan Hawa setelah diturunkan daripada surga. Adam diturunkan di India, sekarang di Sri Lanka. Jadi sejarah mencatat di Sri Lanka, di sebuah kuil itu ada 2 telapak besar-besar. Itu diyakini telapaknya Nabi Adam. Kemudian Hawa ini diturunkan di Jeddah. Makanya makam Hawa itu di Jeddah. Ya, kalau kita tidur di Jeddah, ya, kita akan diperlihatkan yaitu panjang makamnya 30 meter. Nabi Adam, Nabi Hawa itu 30 meter.
tingginya 60 kilo. Satu gunung itu 5,5 meter. Jadi kalau 60 kilo berarti 30 meter. Ya. Terus Allah SWT ada dan hamba mencari dan berdoa dan mencari siang dan malam. Ada arah kepada Rabbana dolamna, wahai Tuhan kami telah berbuat zalim anfusana kepada diri kami sendiri. Wa ilam taghfir lana, apabila Engkau tidak mengampuni, wa tarhamna, dan apabila Engkau tidak merahmati, lanakunanna, sungguh kami menjadi minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Ini doa mencari sesuatu yang hilang. Nabi Adam alaihissalam mencari dan berdoa dan mencari istrinya. Ini doanya Rabbana dolamna 40 tahun bertemu berarti di mana? Di Jakarta. Haram jejak Mekah jejak di jejak. Kemudian ada orang sebulan, kemudian ke Mekah, ada orang sebulan itu selama 40 tahun. Tepat pada tanggal 9 di bulan Dzulhijjah, Allah Ta'ala pertemukan kembali Adam dan Hawa. Tepatnya di Jabal Rahmah, waktunya selepas sholat duhur. Ini diabadikan dalam ibadah haji namanya wukuf di Arafah. Rasulullah bersabda, al-hajj al-wukuf di Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Sekarang dulu. Ya, sekarang dulu. Rasulullah SWT ketika jamaah kita itu wukuf di Arafah, ya, yang diikuti, ada yang berjalan kaki, ada yang didorong, ada yang diimbus mandi. Ini jamaah kita, ya, itu wukuf di Arafah, mengingatkan kembali bahwasanya di sinilah dulu Allah Ta'ala pertemukan Adam dan Hawa selepas dipisahkan dari selama 40 tahun. Terus kalian diingatkan subhanahu wa ta'ala dalam bahasa Arab, dipertemukan kembali, diperkenalkan kembali, ya, diperkenalkan kembali, dipertemukan kembali dari kata Arafah, yu'arifu Arafah. Makanya pada tanggal 9 disebut hari Arafah. Sebagian ulama ustaz begitu. Hatinya hilang. Iya. Itu kalau pada dalam sama ketemu. Sambil berangkat ke kontak. Ketemu kan. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada kontak. Apa motornya hilang? Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Antasari aja sih kata itu. Dan sekalian memuliakan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, pada malam yang ketiga, malam tanggal 10 di bulan Dzulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam sama diperintahkan bermimpi untuk menyembelih putranya Ismail. Tanggal 10 Nabi Ibrahim ngajak Ismail, siap golok, siap ikat, pengikat mata, siap tahu menuju ke Mina, Pak, ya, menuju ke Mina di lereng gunung itu ada bukit kecil namanya Jabal Qurba. Ya, kalau kita dari Arafah, Musdalifah, kemudian Mina, ya, sebelah kanan tidak tenda, sebelah kiri atas gunung ada rumah raja, agak maju titik dalamnya itu ada Jabal Qurba. Disitulah Nabi Ibrahim membeli putranya Tanggal 10 dikatakan Yaumun Nahr, hari penyembelihan. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya Ismail. Menyembelih dalam bahasa Arab itu namanya nahr. Makanya tanggal 10 dikatakan Yaumun Nahr, hari penyembelihan. Selanjutnya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya Ismail ini diabadikan syariat Islam, yaitu apa? Beribadah kurban.
Ibadah kurban dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sejarah Nabi Ibrahim diperintahkan untuk diberi putranya Ismail. Sekalian menjaga bila Allah SWT panjang ceritanya sedikit. Ketika Ibrahim alaihissalam mau menyembelih putranya Ismail, Iblis menggagalkan ini perintah Allah menyembelih putranya Ismail. Apa kata Iblis? Ibrahim, kok pegal kamu lama gak punya anak malah disembelih. Ismail, kamu anak satu-satunya, anak semata wayang, ya kamu ini disembelih. Jangan. Ibrahim Ismail Nabi batu bukan pikir dari batu. Iya, lemparkan kepada Iblis. His, 3 tahun. Lemparan batu Ibrahim Ismail diabadikan dalam ibadah haji, namanya melempar jumroh. Jarak itu ada 3 pulau kubur, sebagaimana Ibrahim alaihissalam melempar batu kepada Iblis. Jamaah haji kita bukan Iblis yang dilempar, tapi hawa nafsu. Hawa nafsu. Para ulama menjelaskan hawa nafsu ini ada 4. Nafsu hewaninya, keinginan seperti hewan. Yang kedua nafsu setonnya, keinginan seperti setan, keinginan manusia. Yang ketiga nafsu alwama, keinginan seperti orang munafik. Yang keempat nafsu mutmainnah, keinginan untuk taat. Salah simpul jamaah haji kita melempar jumroh yang pertama pula, salah simpulnya itu apa? Nafsu seton, nafsu hewan yang dilempar. Apa nafsu seton, nafsu hewannya? Keinginan makan enak, minum enak, tidur nyenyak, galiana. Ini nafsu hewannya. Kambing terbesar itu ini pikirannya mana enak bunyinya, gak mikir bagaimana anaknya nanti sekolah di mana, di pesantren, gak mikir masa depannya bagaimana, yang penting kambing terus. Ini bagaimana bahwa Rasulullah memberitakan mereka itu wahid. Kalau bapak-bapak kami lagi nafsu, betul bapak? Apa itu betul? Dan sekali lagi dalam keinginan sebagaimana hewan kita lempar. Yang pertama, salah sibuk lempar jumlah yang pertama. Yang kedua, nafsu setonnya, keinginan untuk berbuat maksiat, keinginan untuk berbuat maksiat. Kau pengen judi online sekarang itu, ya bukan miskin judi online dan tidak miskin. Sekali lagi Allah SWT ini kan rusak dari bawah. Apa generasi kecil kita yang berani. Terus kalau dalam keinginan untuk berbuat maksiat, salah simpul kita lempar jumlah yang kedua yaitu stop. Yang ketiga nafsu alwama, keinginan seperti orang yang munafik, malas sholat, malas ngaji, malas zikir, malas sedekah, malas sholat malam. Ini keinginan orang munafik. Baiklah orang yang sholat itu sama. Orang munafik itu kalau apa-apa malas. Tapi giliran barang ghanimah mendekati hari raya Idul Fitri rajin selesai saya hilang mati menjelang hari raya Idul Adha rajin selesai hilang mati. Dan sebenarnya dari Allah SWT ini keinginan laksana orang munafik nafsu Allah kita salah simpul kita lempar, yaitu apa? Jumlah yang ketiga yaitu kubur. Satu nafsu yang kita tetapkan yaitu nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah, ya nafsu mutmainnah ila rabbiki. Nafsu mutmainnah itu adalah keinginan untuk kembali kepada Tuhannya. Rabbiki, irji'i rabbiki, kepingin untuk taat, patuh
kepingin ikut puasa, kepingin ikut sedekah, kepingin ikut tobat, kepingin umroh lagi, kepingin ziarah, kepingin. Nah, terus kalian yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita berkuatan iman, Islam dan hati untuk yaitu apa? Melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antaranya sunnah dalam rangka menyambut hari raya Idul Adha ataupun di bulan Dzulhijjah, yaitu apa? Satu, berpuasa, dan yang kedua beribadah kurban bagi yang mampu. Pada kesempatan ini kami tidak menyampaikan masalah kurban dan disampaikan pada Ustaz Al-Qawi supaya tidak berlawanan sesuatu karena menunjukkan jam sekian dapat disampaikan sedikit kepada manfaatnya kepada manfaat yang sebesar-besarnya sambil menunggu pemirsa saya waktu sekian menit bagian kedua alat diskusi mungkin akan disampaikan untuk apa yang masih berlaku di materi tentang pemahaman tadi ataupun juga materi yang kami sampaikan untuk melalui semuanya di masyarakat yang lebih sederhana. Silakan disampaikan di mana untuk hidup pada naik Pak sampaikan. Saya pernah mendengar riwayat dari ceramah begini juga bahwa kurban yang dipotong oleh Nabi rencana Nabi Ibrahim akan itu mengkorbankan Nabi Ismail. Nabi Ismail itu katanya itu berupa kambing yang dikorbankan waktu zaman Nabi Adam. Apakah itu maksudnya saya maksud? Misalnya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail tepat pada tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mempersiapkan, belum disiapkan diikat, ditutup matanya, kemudian digagalkan oleh iblis dari partainya apa? Siapa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya Ismail? Yaitu dengan golok yang sudah diasah oleh tajam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan keempat, inilah kehendak Allah. Golok itu mempunyai sifat golok itu memotong, tapi kalau tidak dikehendaki oleh Allah maka tidak bisa memotong. Inilah makna la ilaha illallah. Mudah kawannya seperti itu. Tengah, mudah asah lagi. Kalau bapak ngasah, cobanya debok. Debok mesti potong. Nabi Ibrahim goloknya panjang, besar. Sesuai wa ta'ala, cobanya adalah batu. Batu yang ada di Mina, bekas dari juga. Asah lagi. Sebelah kanan. Gak kompak. Asah lagi, coba ke batu. Jadi juga batu itu. Sebelah kiri gak kompak. Asah lagi, coba lagi. Terakhir hilang. Ini kalau bisa ceritanya seperti itu. Dalam keadaan putus asa. Dalam keadaan putus asa, depan, belakang. Dalam keadaan putus asa, Allah Ta'ala berusaha. Allah Ta'ala panggil Jibril, ambillah seekor gigas. Gigas itu bahasa kita adalah yang gembel itu, juga itu gigas. Kambing gigas namanya. Ambil seekor gigas kambing juga dari surga. Surga ada dari zaman Nabi Adam. Surga. Berikan kepada Ibrahim sedang taruhnya. Ibrahim telah membenarkan perintah lewat mimpi. Maka dalika inna nahnu nadzil muhsinin. Inilah balasan orang yang berbuat baik. Jadi apa? Allah Ta'ala ganti seekor
yaitu apa? Kambing, daging, kambing bebas dari surga. Riwayat menjelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail, Ibrahim itu memang orang kaya, seorang nabi yang peternak sukses, ribuan kambing, untanya, sapinya, kerabunya. Setiap tahun Ibrahim 1000 unta yang disembelih sedekah. Sapi 1000, kambing 1000, kerbau 1000, malaikat kagum. Ibrahim banyak amal. Ini kata malaikat Jibril, banyak amal Ibrahim. Jibril, saya bukan kambing kerbau sapi. Seandainya saya diberi anak. Ini ngomongnya yang belum punya anak lagi. Ibrahim bertanya, seandainya saya diberikan anak, Jibril, saya diperintahkan untuk diberi anak, saya sembelih anak. Makanya Nabi Ibrahim diperintahkan untuk diberi putranya Ismail. Jadi kambing itu dari surga, bukan dari Nabi Adam, dari surga. Nah, inilah sejarah, yaitu apa? Dimulainya sejak dimulainya awal ibadah kurban, dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada beberapa hikmah ibadah kurban. Kenapa hikmahnya besar? Para ulama menjelaskan berkurban satu sebagai wujud syukur kita diberikan nikmat, alhamdulillah. Yang kedua, berbagi rezeki kepada fakir miskin. Ya, fakir miskin berarti belum apa namanya itu tidak apa namanya itu mungkin bulan sekali, setahun sekali makan daging. Kalau kita kan tumus terus bisa kan? Ya, apalagi yang tumus itu tinggal kan nanti gampang gitu. Tapi fakir miskin kita baginya itu apa? Syukur dan yang kedua memahamkan kepada kita, yaitu apa? Dunia. Ya, ibarat simbol disembelih itu kambing itu yaitu apa? Ibarat yaitu apa? Simbol yaitu apa? Menghilangkan rasa cinta kepada dunia. Nah, sekarang semua ibarat disembelih ini disimbolkan dunia. Nah, sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu apa? Dalam hati kita jangan sampai kemantil-mantil yaitu apa? Kepada harta adalah milik Allah, dia adalah amanah. Jika Allah Ta'ala perintahkan dia. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikutnya, kenapa hewan yang disembelih? Menghilangkan sifat hewan itu. Menghilangkan sifat hewan. Kalau Nabi Ibrahim memang Ismail anaknya yang disembelih, kalau kita suruh disembelih anak, habis nanti anak cuma 2 tahun habis kan. Nabi Ibrahim anak yang disembelih tidak dikatanya, tapi kita bukan anak, yaitu apa? Hewan kurban secara simbol kita sembelih, yaitu apa? Menyembelih satu cinta kita kepada dunia, dan yang kedua yaitu apa? Menyembelih sifat-sifat hewan. Ini dengki, sombong, takabur, ria, jujur, sum'ah, pengen makan enak, nyenyak, ini kan sifat-sifat hewan ini. Makanya siapa yang berkorban tapi masih cinta dunia, tapi masih seperti hewan, berarti belum sampai hati. Seperti kita sholat rajin, tapi masih rajin, berarti apa? Sholatnya belum sampai hati. Makanya kita yang mau berkorban bagi yang mampu. Siapa yang mampu itu? Orang yang punya aset, nisabnya emas. Nisabnya emas itu 85 gram. Kalau cuma berapa? Kalau 1 gram 1 juta, berarti 85 juta. Kita punya aset harta 85 juta, disunahkan mengangkat maka kita usah ini untuk berkorban dan berkorban. Tapi kalau mandang Imam Hanafi, berkorban itu wajib. Jadi sekali lagi kambing itu adalah dari surga. Mana surga? Rasulullah SAW di atas. Apakah surga bisa? Tidak, itu hanya disalon. Neraka juga, itu hanya disalon. Surga di mana? Dan itu yang tahu hanya Allah. Ini juga kewajiban kita hanya meyakini bahwa alam akhirat diawali dari alam kubur, kita masa kisah mizan sirat surga dan neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini terkait puasa
atau harus lunas dulu baru puasa sunnah. Ini yang pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua itu puasa Arafah, itu pahalanya kalau nggak salah seperti pahala puasa 1 tahun ya. Kalau dapat puasa 1 tahun dan kita disumpah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau seandainya kita dari tanggal 1 sampai 8 itu pahalanya itu seberapa besar? Katanya memang puasa Allah itu besar. Karena kita ini kadang-kadang kalau beribadah itu ya seperti bisnis gitu. Jadi kita dapat apa gitu. Nah, sebabnya puasanya berapa hari itu apakah sama dengan 1 hari di bulan Ramadan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kajian fikih, puasa wajib tidak bisa digabung dengan puasa sunnah. Bapak-bapak masih punya utang Ramadan, akhirnya puasa Arafah, sekalian qadha Ramadan. Bagaimana menggabungkan niat qadha Ramadan dengan Arafah? Ya, Arafahnya yang jadi adalah qadha. Karena qadha itu wajib digabung dengan sunnah, tidak seperti puasa Ramadan besok hari Kamis sekalian Kamis. Jadi tidak jadi yang jadi wajib. Bagaimana kita belum masih kotor, masih punya kotor Ramadan tapi Arafah 2 menit lah. tidak apa-apa. Kan waktunya kotor adalah sebelum itu Ramadan yang akan datang. Makanya beramal jangan ditunda-tunda. Masa sudah sampai Arafah belum selesai kotor Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua, ini Allah Ta'ala yang Maha Tahu. Ibadah korban merupakan musafir untuk seorang, kambing untuk 1 orang. Di surga apa murah yang seorang ya? Ya kalau kambing kan 1 orang lagi masuk akal. Tapi kalau 1 tujuan unta kambing 1 orang, muat tak lagi? Ada di kepala, ada di leher. Ya kalau banyak kurus-kurus kalau sama pasti semua juga lagi. Nah ini kan akal. Ini akal. Jadi sekali lagi agama tidak bisa dikatakan. Maksudnya seperti ini. Allah Ta'ala tahu. Kalau puasa artinya Arafah menghapus dosa 1 tahun yang balik. Bagaimana kalau puasanya dari tanggal 1 sampai tanggal 9? Nanti bertahun-tahun. Nah, Allah Ta'ala Maha tahu. Yang jelas ketika kita amal banyak, insya Allah panennya juga. Dan yang puasa 3 hari, hanya 2 petak, berarti kan 2 kintal banyak. Kalau 9 petak berarti itu 9 ton. Kira-kira seperti itu. Karena apa? Dunia dan amal. Yaitu amal. Akhirat tetap gimana amal itu? Bagaimana kalau 4 juta itu itu beli
jenis kelaminnya tertentu, waktu dibeli tertentu, diberikan kepada orang tertentu, pakai tertentu, niat tertentu, itu namanya berkorban. Ini tidak bisa diakalkan. Tidak diakalkan dari mana? Ya, maka kambing ataupun pak kambing itu. Ya, kalau dalam kajian itu satu kambing itu walaupun toh masyarakatnya banyak, kita korban kambing ya kambing, harganya 4 juta dapat 15 kilo. Jadi rekomendasinya itu nggak bisa ditawar-tawar lagi, Pak. Nggak usah. Ini jamaah saya itu orang tua semua, makan kambing nanti malah bapak haji. Betul semua, Pak. 4 juta itu mereka kaya kali. Gimana korbannya? Nggak jadi. Nggak jadi, bukan korban namanya, itu namanya apa-apa. Ambungnya tidak bisa. Pastilah rekomendasinya sudah ditetapkan oleh syariat. Tapi kalau kita bisa, kau itu apa? Kau jubur ulama, kambing jangan, ya jubur ulama. Tapi kau pendapat ulama yang satu orang tidak punya pendukung, ada yang membolehkan. Kita ikut ulama satu, ulama banyak lagi. Kalau dalam kajian fikih kita ikut jubur ulama. Kalau jumhur ulama